Ada kalanya kita merasa kesepian di tengah keramaian. Seorang mahasiswa, misalnya, duduk di kafe, dikelilingi teman-teman, tetapi justru merasa terasing. Lihatlah, mereka semua tersenyum, berbincang, tapi entah kenapa, hatinya tetap hampa. Bisa jadi, mereka semua terjebak dalam rutinitas yang sama, seolah hidup di dunia yang terpisah. Tapi, apakah ada cara untuk mengubah situasi ini? Bagaimana jika kita bisa menemukan komunitas online yang bisa mengisi kekosongan itu? Yang bisa membuat kita merasa diterima, dipahami, dan, ya, seperti di rumah. Mari kita mulai menggali bagaimana memanfaatkan dunia maya untuk menciptakan hubungan yang lebih berarti, dari kenalan hingga menjadi keluarga sejati. Chapter 1, Menemukan Keluarga Sejati. Mencari orang yang bisa diajak berbagi cerita di dunia maya sebenarnya gampang-gampang susah. Kebanyakan dari kita, saat membuat akun, harap-harap cemas, berharap bisa bertemu orang yang sefrekuensi. Tapi yang terjadi, kita terjebak dalam grup chatting yang isinya debat panjang tanpa solusi. Kenapa sih? Kadang kita malah merasa lebih kesepian? Disinilah tantangannya. Mencari komunitas yang bisa mengisi hole di hati itu memang kadang bikin frustrasi. Jadi, tips pertama, cari yang sesuai passion MU. Jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman. Jika suka main game, cari grup gamers. Suka cerita? Bergabunglah dengan forum penulis. Hitung-hitung memperluas pertemanan tanpa harus terbebani dengan obrolan yang membosankan. Kemudian, setelah menemukan komunitas yang cocok, ingat prinsip dua arah. Kita tidak hanya bisa menerima, tapi juga harus memberi. Berbagi pengalaman, memberikan dukungan atau bahkan sekadar memberi komentar, bisa membuat hubungan itu tumbuh lebih dekat. Siapa tahu, dari sekadar ngobrol di grup, bisa jadi saling ajak hangout offline, kan? Dari situ, diharapkan rasa kekeluargaan itu terbangun. Kita pun akan merasa lebih terbuka, bukan hanya dengan komunitas tetapi juga dengan diri sendiri. Chapter 2, Batasan Sehat dalam Komunitas. Selanjutnya, mari kita bahas batasan. Menciptakan ikatan yang kuat itu penting, tapi jangan sampai kita melanggar batasan pribadi. Penting untuk diingat, semua orang punya cerita dan privasi masing-masing. Jangan gampangkan untuk membeberkan semua. Misalnya, kita sering melihat orang-orang share masalah pribadi di grup, tapi apa kita sudah yakin bahwa mereka siap untuk mendengarkan cerita kita? Tentu saja, tidak ada yang salah dengan berbagi. Maar harus disesuaikan dengan suasana. Sekarang, bagaimana sih caranya menetapkan batasan yang sehat? Pertama, jauhi pertanyaan yang terlalu pribadi di awal. Kedua, jika ada yang berbagi hal sensitif, berikan dukungan yang positif. Balikan lagi ke tema kita, ingat bahwa komunitas itu bisa seperti keluarga baru, jadi perlakuan yang sopan dan tidak mendesak itu penting. Dengan cara ini, kita bisa membangun kepercayaan, dan bukan menjadikannya sebagai beban. Ya, keluarga itu bukan tentang seberapa dekat kita, tapi sejauh mana kita menghormati ruang dan privasi satu sama lain. Chapter 3, Empati dalam Berkomunikasi. Di dunia maya yang ramai ini, kadang kita terlalu terjebak dalam kebisingan obrolan. Kita perlu membangun koneksi yang lebih dalam. Bagaimana? Yuk, tingkatkan rasa empati kita. Biasakan untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Misalnya, saat ada teman online yang curhat tentang masalahnya, coba untuk mendengarkan dan memahami, bukan langsung memberikan solusi. Kadang, apa yang mereka butuhkan hanyalah seorang pendengar yang baik. Kita juga harus mencoba membaca nada dan konteks pesan.
Sebuah kalimat bisa jadi sangat berbeda maknanya ketika dibaca tanpa ekspresi wajah. Ingat, tujuan kita di sini adalah menciptakan rasa saling paham dalam komunitas. Berbicara adalah seni, tetapi mendengar adalah keahlian. Belajar untuk memahami sudut pandang orang lain itu mengagumkan. Tak jarang, kita menemukan pelajaran berharga tanpa harus terbangun di kursi kelas. Jadi, bersiaplah untuk membuka pikiran dan hati, serta berikan perhatian lebih kepada mereka yang ada di sekitar kita. Chapter 4, Menghadapi konflik dengan bijak. Pertama, mari kita akui, konflik dalam komunitas online itu hal yang lumrah. Gak semua orang bisa sepakat soal semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons tersebut. Pertama-tama, jangan langsung melontarkan kata-kata pedas ketika emosi sedang memuncak. Cobalah untuk menenangkan diri. Ambil napas, dan assess situasi. Apakah ini masalah serius? Atau hanya kesalahpahaman yang bisa diselesaikan dengan klarifikasi? Selanjutnya, komunikasikan pandanganmu dengan jelas dan tenang. Menghasilkan diskusi produktif bisa menjadikan solusi muncul. Alih-alih berjuang untuk menang, berjuanglah untuk memahami. Tentu tak mudah, tetapi dengan merespons konflik secara bijak, kita berpeluang untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat di komunitas kita. Ingat, setiap ketegangan yang dihadapi bersama adalah kesempatan untuk bertransformasi bersama. Bukankah lebih indah jika setiap masalah dapat menjadikan kita lebih kuat dan mempertajam rasa persaudaraan? Chapter 5, Memperkuat ikatan melalui aktivitas bersama. Akhirnya, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, aktivitas bersama. Setelah semua kerja keras membangun hubungan, saatnya untuk menguatkan ikatan itu dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Buatlah event online, seperti game night, atau book club. Ini adalah kesempatan emas untuk saling mengenal tanpa tekanan. Siapkan tema yang bisa memicu diskusi, dan lihat interaksi mulai berkembang. Menyenangkan bukan? Berpikir untuk memperluas kegiatan offline pun bisa jadi bagus. Coba rencanakan pertemuan santai di kafe atau taman. Tapi, tentu, perhatikan keinginan dan kenyamanan masing-masing anggota. Ingat, tujuan dari semua ini adalah menciptakan rasa kebersamaan. Keluarga tidak harus terdiri dari darah yang sama, tetapi dari orang-orang yang saling mendukung dan mengerti satu sama lain. Berinvestasilah waktu dan usaha untuk itu, dan lihat bagaimana komunitasmu tumbuh menjadi lebih dari sekadar grup, menjadi keluarga yang sesungguhnya. Jika kamu merasa tema ini menarik, jangan ragu untuk lihat lebih banyak konten menarik di Memoria. Karena setiap hal punya asal.